pabrik-pabrik ada dikerahkan. Pemirsa, pasar yang melibatkan Pemirsa, dalam kurun waktu 1 tahun, negara kehilangan devisa sebesar 170 triliun. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelayanan serta mutu kesehatan dalam negeri, sehingga masyarakat memilih untuk berobat ke luar negeri. Dokter spesialis patologi klinik Guna menjadikan fasilitas kesehatan di Indonesia memiliki standar nasional maupun internasional, Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia atau LAFKI menggelar pertemuan ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia. Apa yang disampaikan Prof, ini kita tunggu-tunggu sebenarnya karena Bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, kegiatan PIFKI kali ini mengangkat tema peningkatan mutu fasilitas kesehatan sebagai dampak akreditasi. sakit-sakit ini bisa sembuh. Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia atau LAFKI menggelar pertemuan ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia atau PIFKI ke-1 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat baru-baru ini. Yang menyebabkan penyakit adalah proses degenerasi. Hanya saja kita lihat proses degenerasi itu ada yang lambat, ada yang lebih cepat. Kegiatan PIFKI dalam rangka menyambut HUT ketiga LAFKI kali ini mengangkat tema peningkatan mutu fasilitas kesehatan sebagai dampak akreditasi. Dengan pertemuan ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit yang merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan ketahanan nasional. Mengingat beberapa permasalahan pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia masih sangat beragam. Jadi pertemuan ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia ini diadakan di tahun ini dalam rangka ulang tahun LAFKI yang ketiga, sekaligus merupakan silaturahmi di antara para surveyor se-Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan tujuannya bukan hanya silaturahmi saja, tapi saling tukar-menukar ilmu, pengalaman dalam berakreditasi, dalam melaksanakan akreditasi atau survei di rumah sakit. Nah, pada tahun yang ketiga ini, surveyor kita bukan hanya untuk rumah sakit saja atau FKTL, fasilitas kesehatan tingkat lanjut, tapi juga FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dalam hal ini, seperti puskesmas, kemudian praktek-praktek klinik, pratama, dan juga laboratorium dan unit transfusi darah itu sudah dimasukkan oleh Kementerian Kesehatan untuk bagian dari kegiatan akreditasi yang harus diakreditasi, dan itu jumlahnya sangat banyak. Itulah sebabnya kalau rumah sakit jumlahnya sekitar 3.000-an, sedangkan yang fasilitas yang seperti tingkat pertama tadi itu sekitar 15 bahkan 20.000 seluruh Indonesia. Dan ini kita harus kerjasama juga dengan LPA, lembaga yang untuk akreditasi itu se-Indonesia, kita bersama-sama untuk menanganinya. Dan kali ini dengan adanya PIFKI, pertemuan ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia ini, kita banyak diberikan ilmu-ilmu untuk bagaimana mengakreditasi dengan baik, survei dengan yang sebaik-baiknya, dengan ilmu-ilmu yang dapat kita share bersama-sama oleh para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kurangnya pelayanan kesehatan yang memadai menjadi salah satu alasan masyarakat memilih berobat ke luar negeri. Akibatnya, dalam kurun waktu 1 tahun, negara kehilangan devisa sebesar 170 triliun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tentu diperlukan usaha maksimal dari pemerintah melalui kebijakan kesehatan yang adaptif dengan perubahan, serta keberanian membangun kembali pelayanan kesehatan yang bermutu serta berorientasi global. Selain itu, sinergitas komprehensif yang didukung penuh oleh kebijakan pemerintah tentu masih sangat diperlukan. Kami, Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, kali ini dalam rangka hari ulang tahun kami yang ketiga, kami mengusung tema
dampak daripada akreditasi terhadap mutu pelayanan fasilitas kesehatan Indonesia. Kenapa hal ini kita usung? Oleh karena kita inginkan fasilitas kita tentunya dari waktu ke waktu bisa lebih baik, dan yang paling penting adalah seluruh masyarakat bangga dengan fasilitas kita yang ada di tanah air. Karena kenapa? Kita tahu sendiri bahwa begitu besarnya kerugian dana kita yang keluar negeri untuk melaksanakan pengobatan. Nah, mudah-mudahan dari waktu ke waktu kami sebagai lembaga akreditasi yang akan menilai seluruh rumah sakit di tanah air ini bisa lebih meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan sehingga semuanya akan merata dari seluruh tanah air kita, dari Sabang Merauke, dari Talau sampai Rote. Demikian kita harapkan tentunya untuk tanah air kita melaksanakan seluruh terakreditasi dengan baik, bahkan nanti kita akan bisa melaksanakan akreditasi untuk internasional. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita ingin melaksanakan bagaimana negara kita bisa dari waktu ke waktu bisa mandiri di bidang kesehatan. Nah, untuk itu kita LAFKI membuat fellow atau kursus yang namanya FIFA, Fellow of Indonesian Facility Health Accreditation. FIFA itu adalah satu fellow yang kita laksanakan. Sekarang sudah angkatan kedua yang baru tadi kita saksikan pelatihannya, di mana FIFA itu menghasilkan insan-insan kesehatan yang mampu bisa meningkatkan pengetahuan para fasilitas kesehatan yang mengayomi fasilitas kesehatan sehingga dari waktu ke waktu fasilitas itu akan lebih baik, dan program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu dapat tercapai 100%. Pak dokter spesialis patologi klinik menjadikan untuk pertanyaan boleh disampaikan seperti tadi. Pertanyaan kepada Prof. Amin. Ya. Selamat siang, Prof. Saya apa yang disampaikan Prof, ini kita tunggu-tunggu sebenarnya karena perkembangan sekarang ini. Jadi nanti kalau Ibu dan Pak Sekjen keluar dari ruangan ini langsung belok kanan itu sudah ada busnya di situ, bisa langsung periksa. Ini tidak invasif ya, sebenarnya metodenya pengambil sampelnya tidak diambil darah kecuali pada kondisi tertentu. Kita hanya mengambil sampel dari swab. Dan tetap berkenan untuk sharing ilmu. Terima kasih Prof dan moderator. Sebagai moderator, kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita katakan tempat tetap kualitas dan semangat akreditasi FIFKI bersama LAFKI dengan sukacita. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta Pusat, Syafruddin Budiman, IGTV melaporkan. Demikian info hari ini, jangan lewatkan IG News hanya di IGTV. Saya Arif Karatna mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat. Bersatu, bangkit bersama.